Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Berakhir sudah perjalanan tim nasional Indonesia asuhan Sintayong di Piala Asia 2023 Qatar, di mana Indonesia di babak 16 besar harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 0-4. Meski harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak, namun bagi Mimin, walaupun kalah, yang terpenting permainan tim nasional Indonesia sudah menunjukkan performa terbaiknya di babak fase gugur 16 besar menghadapi Australia. Di konten sebelumnya, Mimin sudah katakan bahwa tim nasional Indonesia harus tampil nothing tulus di babak 16 besar ini. Dan benar saja, tim nasional Indonesia di babak pertama berhasil merepotkan Australia dengan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Namun sayang, penyelesaian akhir yang kurang sempurna menjadikan tim nasional Indonesia tidak bisa membobol gawang The Socceroos Australia. Sebaliknya, bagi tim nasional Australia yang terus-menerus ditekan oleh tim nasional Indonesia di babak pertama, dengan mengandalkan serangan balik, tim Australia bisa mencuri 2 gol di babak pertama, salah satunya gol bunuh diri dari Elkan Bagot. Tertinggal 2 gol di babak pertama, Mimin lihat semangat tim nasional Indonesia agak sedikit menurun di babak kedua. Hasilnya tim nasional Indonesia yang giliran terus ditekan oleh tim nasional Australia. Hasilnya Australia berhasil menambah 2 gol lagi di babak kedua. Walaupun tim nasional Indonesia asuhan Sintayong gugur di babak 16 besar, namun mereka sudah bisa memenuhi target yang dibebankan kepada mereka, yaitu lolos sampai dengan babak 16 besar. Dan terkhusus untuk pelatih tim nasional Indonesia saat ini, yaitu Sintayong, Erick Thohir sudah menjamin masa depan Sintayong akan bertahan di tim nasional Indonesia. Walaupun Sintayong gagal mengantarkan tim nasional Indonesia melewati hadangan Australia di babak 16 besar, namun fondasi yang dibentuk oleh Sintayong sudah mulai terlihat. Dan juga masa depan cerah tim nasional Indonesia sudah menanti. Yang paling terdekat adalah Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan di Qatar. Tim nasional Indonesia, seperti yang Mimin jelaskan di konten sebelumnya, Mimin berani mematok target tinggi, yaitu semifinal, untuk lolos ke Olimpiade mewakili benua Asia. Jika kita flashback kembali mundur ke belakang, kedatangan Sintayong di tengah-tengah kehancuran sepak bola Indonesia pada saat di bawah kepelatihan Simon McManamy. Bagaimana Sintayong membentuk ulang tim nasional Indonesia dengan berani memotong 2 generasi tim nasional Indonesia dan juga menaturalisasi pemain keturunan yang masih mempunyai darah Indonesia. Dan itu pun tidak sembarangan memilih pemain. Sintayong selalu menyesuaikan kebutuhan timnya dalam menaturalisasi pemain. Sintayong sendiri mengatakan bahwa membentuk tim nasional yang kuat tidak bisa dalam waktu yang singkat. Setidaknya dalam tempo 5-10 tahun, hasilnya baru akan kelihatan. Dan untuk mendukung programnya tersebut, Sintayong memberanikan diri memotong 2 generasi timnas
Dan hasilnya tim nasional Indonesia terbang ke Piala Asia dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Walaupun turun dengan skuad termuda di Piala Asia, namun tim nasional Indonesia asuhan Sintayong berhasil pulang dengan kepala tegak karena tim nasional Indonesia asuhan Sintayong sudah berhasil memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI. Salut untuk tim nasional Indonesia, salut untuk perjuangan kalian. Dan terkhusus untuk Sintayong, tanda-tanda positif sudah mulai terlihat dari fondasi yang ia bangun. Karena itu PSSI harus mengontrak Sintayong dalam jangka panjang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.